Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ketemu lagi di channel Dr. Gigi Ratna. Pemirsa, hari ini saya sudah berada di depan Kodim 0811 Tuban. Saya akan bertemu dengan Bapak Dandim karena saya sudah janjian ngobrol bareng, ngobrol santai untuk mengenal lebih dekat siapa beliaunya. Tunggu ya pemirsa, ikuti terus. Kita ketuk dulu ya pemirsa. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Dandim. Iya, mohon maaf ini mengganggu. Iya, nggak usah mengganggu. Ya Pak Dandim, terima kasih sudah memberikan waktu pada saya untuk silaturahim juga sharing dengan sosok Dandim yang masih muda. Pak Dandim bisa diceritakan mungkin background pendidikannya ataupun mungkin background dari keluarganya. Nama saya Letkol Infantri Vina Ramadan. Nah, kebetulan saya juga menjabat di Tuban ini selaku Dandim ini sudah berjalan kurang lebih 10 bulan. Saya dilahirkan di kota Probolinggo, Jawa Timur, jadi aslinya adalah orang Jawa juga. Jawa Timur juga. Kurang lebih 41 tahun yang lalu. Nah, kemudian saya menjalani sekolah formal saya SD, SMP di Probolinggo. Kemudian saya karena satu dan lain hal, saya akhirnya mengikuti hobi sekaligus profesi saya saat itu. Waktu masih SMA saya harus pindah ke Bandung, Bu. Nah, di Bandung saya lulus dari SMA. Kemudian sempat saya mendaftar sebagai anggota TNI, yang kemudian kebetulan pada saat yang pertama saya mendaftar itu sempat gagal itu. Nah, kemudian saya sempat mencoba untuk mengenyam pendidikan, disupport oleh keluarga di luar negeri selama kurang lebih 1,5 tahun. Kemudian saya kembali dan mendaftar untuk yang kedua kalinya dari Jawa Timur. Kemudian saya masuk menjadi anggota TNI. Ini background keluarganya juga ada yang abri juga? Kebetulan memang kalau dibilang secara kedinasan keluarga saya abri ini tidak ada. Tetapi memang kakek saya dulu di masa perjuangan dulu kemerdekaan adalah masuk sebagai pejuang. Namun dalam status dan terah keluarga saya sendiri sebenarnya saya masih satu-satunya yang berprofesi sebagai TNI. Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa prestasi apa saja yang sudah diraih sama Pak Dandim? Ya, saya sempat dulu menjadi pembalap, Bu, motocross gitu pada saat SMA. Dan sebenarnya saya menyukai hobi itu. Tetapi di sisi lain juga untuk berkarir saya memang mengidam-idamkan dan mengidolakan menjadi seorang TNI. Sehingga mau tidak mau saya harus melepas itu dan saya fokus berdinas di sebagai anggota atau prajurit TNI. Namun demikian memang dalam perjalanan ini berkarir sebagai TNI saya dikenalkan dengan olahraga terjun payung. Iya, sehingga saya dikenalkan oleh senior saya menyukai ini dan saya dalami. Alhamdulillah selama saya berkarir menjadi tentara sudah beberapa kali kejuaraan baik nasional maupun internasional yang saya ikuti. Di antaranya saya pernah menjuarai atau mendapatkan emas pada PON di Riau pada saat itu kalau tidak salah tahun 2011 membawa provinsi Jawa Barat. Nah, itu menjadi juara 1 Indonesia nasional bersama dengan satu tim saya. Kemudian prestasi lainnya internasional saya mengikuti kejuaraan terjun payung di Australia Open internasional. Alhamdulillah membawa Indonesia di juara kedua atau perak pada saat itu. Kemudian pertandingan internasional lainnya yang diadakan di Indonesia saya ikuti secara internasional, kita membawa Indonesia juga juara 2 untuk kedua kalinya. Kemudian Indonesian Open saya pernah ikut yang pada saat itu diadakan oleh Kopassus sebagai tuan rumah. Alhamdulillah saya membawa satuan saya pada saat itu juara 1 Indonesia military terjun payung untuk kategori militer. Ya, selama itu saya banyak berkecimpung di olahraga terjun payung. Artinya olahraga yang memang perlu uji nyali ya? Betul, Bu. Ya, itu memang keunikan yang saya jalani gitu. Jadi memang mulai dari kecil saya mungkin menyukai olahraga yang mungkin bersifat tantangan dan
bersifat avanturir gitu Bu. Dan itu insya Allah biasanya kebawa di style gaya kepemimpinan dari dan sendiri ya. Biasanya suka Dinamis, dengan ya. tantangan kalau meraih harus diperjuangkan betul. Sebentar lagi saya akan lanjut dengan mengulik lebih banyak lagi sosok dari Letkol Ramadan. Nah pemirsa, kita lanjutkan obrolan kita. Pak Dandem, mungkin Pak Dandem bisa juga cerita setelah lulus itu berdinas di mana, terus di Tuban ini setelah berdinas dari mana? Baik, jadi setelah saya lulus menjadi perwira muda, selama saya sebelumnya juga menjalin pendidikan sebagai taruna akmil selama kurang lebih 3,5 tahun. Kemudian saya mengikuti latihan beberapa latihan. Kemudian saya penempatan saya pertama di grup 2 Kopassus di Kandang Menjangan Solo. Kopassus. Ya. Kemudian setelah itu saya mendapatkan kesempatan untuk mengikuti tugas operasi di Aceh. Kemudian saya berpindah ke Jakarta Bu, satuan yang sama. Kemudian saya di satuan operasional, sempat juga ke satuan Kostrad. Kemudian di tahun 2018 pertama kali saya keluar dari satuan operasional dan berdinas di satuan teritorial menjadi menjabat sebagai Dandim. Tapi sebelumnya saya menjabat di Dandim Surabaya Utara. Sebelum terakhir kemudian saya berpindah jabatan menjadi Dandim Tuban. Sehingga Dandim Tuban ini menjadi jabatan Dandim kedua saya. Oh, kedua ya. Ya betul. Dari Surabaya terus ke Tuban. Betul. Kita berbangga karena kita punya kesempatan memiliki sosok yang muda, berprestasi, dan saya yakin akan menjadi sosok leader yang hebat di masa depan. Nah pemirsa, kita lanjutkan lagi obrolan kita. Pak Dandem, ini kan Pak Dandem sudah dinas 10 bulan di Kota Tuban. Apa yang menjadi bayangan Pak Dandem? Kira-kira saya akan berikan apa ya untuk Kota Tuban? Kesan pertama saya masuk ke Kota Tuban ini, saya lihat Kota Tuban ini bersih. Itu yang kesan saya pertama Bu melihat. Saya melihat bahwa dari bersihnya Kota Tuban ini itu sudah tersirat bahwa kepedulian masyarakat Tuban terhadap kotanya pasti cukup tinggi. Karena kita banyak melintasi ke kota-kota yang kita bisa lihat Bu tidak sebersih Kota Tuban. Dan setelah saya berjalan berdinas beberapa waktu, saya melihat bahwa benar yang saya asumsikan. Dan selama saya menjalani di sini, kondusivitas Kota Tuban sangat luar biasa. Ternyata hubungan antara elemen masyarakat, kemudian pemerintah dengan masyarakat, saya lihat cukup erat. Sehingga selama 10 bulan ini kami berdinas atau saya berdinas di Kota Tuban ini tidak terasa Bu. Karena saya menikmati sekali berdinas, jadi tidak terlalu banyak permasalahan yang saya harus turun ke lapangan. Dan saya memiliki keinginan dengan adanya Kodim di Kota Tuban ini, Kodim bisa memberikan bantuan kinerja atau yang kita bilang dengan mungkin istilahnya booster ya Bu, dorongan kerja bagi pemerintah daerah dalam rangka mencapai tugas-tugas pemerintah daerah tentunya dalam kesejahteraan masyarakat juga. Angkatan Darat ini kan sudah sangat dicintai oleh masyarakat, termasuk saya. Apa pesan Pak Dandem kepada anggota agar masyarakat semakin mencintai TNI, khususnya Angkatan Darat? Baik, memang sebenarnya insan dari prajurit TNI itu sudah melekat di dalamnya Bu, yaitu keikhlasan dalam bekerja. Namun tentunya memang di dalam perjalanan ini perlu adanya keteguhan bagi setiap prajurit. Perjalanan karir prajurit ini panjang Bu, melalui kesulitan dan rintangan. Namun demikian saya ingin berpesan kepada prajurit TNI untuk selalu mengingat siapa kita sebenarnya. Bahwa TNI ini berasal dari rakyat, sehingga pada saat dia berdinas, maka berdinaslah atau memberikan yang terbaik untuk rakyat. Dan pada saat nanti kita sudah menjelang di akhir pensiun kita pasti akan kembali pada rakyat. Sehingga teruslah bekerja dengan ikhlas, melakukan yang terbaik untuk masyarakat, kemudian menjadi insan yang berguna bagi lingkungannya. Ini akan terus saya suarakan kepada prajurit-prajurit agar ya TNI ini tetap dicintai oleh masyarakat.
Ya pemirsa, TNI harus menjelma menjadi sosok yang melindungi rakyat, mengayomi rakyat, mencintai rakyat, dan akhirnya rakyat pun akan tetap mencintai TNI. Nah, Pak Dandim mungkin ada pesan juga kepada generasi muda. Baik, betul sekali Ibu. Memang ada pesan yang ingin saya sampaikan kepada generasi penerus kita, bahwa kita ini sekarang sangat berharap dengan generasi muda kita. Generasi muda ini adalah aset bangsa. Artinya bahwa keberlangsungan Indonesia ke depan ini sangat tergantung dengan kualitas dari generasi muda kita saat ini. Sehingga saya ingin generasi muda sekarang harus yang pertama memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara ini. Menggali sendiri ideologi terhadap kecintaan terhadap Pancasila. Sehingga dengan begitu kelak para pemuda ini, generasi muda kita ini ke depan saat dia dewasa dia akan mencintai bangsanya. Kemudian teruslah berusaha, jangan berpikir kita akan menjadi apa, lakukan yang terbaik, karena saya memiliki prinsip jangan kita mengejar karir, tapi biarlah karir mengejar kita. Artinya kalau kita memberikan yang terbaik pada siapa yang kita lakukan, niscaya keberhasilan itu akan mencari kita. Tetapi sebaliknya kalau kita hanya bermimpi untuk berhasil, kita akan lupa untuk bekerja dan berbuat yang terbaik untuk diri kita. Yang terakhir, yang pengen juga mungkin pemirsa ketahui, Pak Dandim sekarang ini putranya berapa, kemudian saat ini berdomisili di mana, atau memang sekarang semuanya berada di Tuban semua? Baik, saya tinggal seluruh keluarga dengan keluarga di Tuban. Seperti saya sampaikan, kita semua satu keluarga sangat senang bisa tinggal di Tuban. Kondisinya kondusif Bu. Kemudian saya memiliki 2 orang putri. Putri yang pertama sekarang sudah kelas 2 SD, usianya sudah 7 tahun Bu. Kemudian yang kedua usia 2 tahun. Dan saya menikahi seorang wanita dengan nama Anissa Rizkita Mulia Putri, yaitu istri saya. Dan saat ini sekarang kita semua menikmati tinggal bersama-sama di Tuban. Alhamdulillah, mudah-mudahan kerasan, mudah-mudahan memberikan kenangan yang indah ya dari kota Tuban. Kalaupun nanti Pak Dandim sudah nggak bertugas di Tuban, tapi kenangan indah itu akan tetap dibawa. Pasti Bu, pasti. Nah pemirsa, itu tadi perjumpaan kita. Di lain kesempatan kita akan ketemu lagi, kita akan undang lagi atau kita jumpai lagi sosok-sosok yang luar biasa, tokoh-tokoh yang menginspirasi dan memotivasi, dan insya Allah berguna untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.